Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk kenalan dengan listrik arus bolak-balik. Apa itu listrik arus bolak-balik? Yuk simak pengertian arus listrik bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus dan tegangan listrik yang besarannya berubah-ubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Tegangan listrik arus bolak-balik membentuk gelombang sinusoidal yang berarti tegangan berubah menurut fungsi sinus terhadap waktu. Nah, gambar tegangan arus AC di samping bisa juga digantikan dengan diagram fasor nih guys. Apa itu diagram fasor? Jadi, diagram fasor merupakan gabungan kata dari fase dan faktor. Fungsinya sendiri sebagai alat untuk penggambaran sehingga memudahkan kita dalam menghitung. Penggunaan arus bolak-balik ada pada listrik PLN, di mana arus bolak-balik pada listrik PLN ini dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan perangkat elektronik yang ada di rumah kita. Misalnya seperti untuk menyalakan kipas angin, televisi, lampu, dan lain-lain. Kalian pernah nggak dengar alat osiloskop? Jadi, osiloskop merupakan alat digunakan untuk mengukur besaran pada listrik arus bolak-balik. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan arus listrik searah dan bolak-balik. Pertama, listrik arus bolak-balik dapat mengalir secara bolak-balik, sedangkan listrik searah hanya bisa searah. Kedua, frekuensi arus bolak-balik adalah 50 Hz atau 60 Hz, sedangkan frekuensi pada arus searah adalah 0. Ketiga, arus bolak-balik dihasilkan oleh generator AC, sedangkan arus searah dihasilkan dari baterai. Keempat, nilai arus bolak-balik terhadap waktu selalu berubah-ubah, sedangkan nilai arus arah selalu konstan atau tetap. Rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC ini merupakan gabungan dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri. Nah, ketika rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, maka besarnya arus yang melewati tiap komponen akan sama, namun besar tegangannya akan berbeda di tiap komponen. Sifat rangkaian RLC. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif, yaitu tegangan V mendahului arus I. Jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif, yaitu arus I mendahului tegangan V. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau disebut juga dengan resonansi. Nah, ini merupakan rumus-rumus rangkaian arus bolak-balik. Dapat kita lihat bahwa rumusnya banyak sekali ya teman-teman. Ada rumus tegangan total, tegangan memenuhi, hubungan berdasarkan diagram fasor. Ada juga rumus impedansi. Impedansi itu merupakan hambatan total pada rangkaian seri RLC ya teman-teman. Dan ada juga besaran daya pada arus bolak-balik. Adapun persamaan yang menyatakan hubungan antara jumlah lilitan dengan besarnya tegangan, yaitu Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Vs sama dengan tegangan sekunder, Vp tegangan primer, Ns lilitan sekunder, Np lilitan primer. Resonansi pada rangkaian RLC. Frekuensi resonansi akan terjadi apabila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, dan rangkaian akan bersifat sebagai resistif murni, sehingga persamaannya XL sama dengan XC. Frekuensi resonansi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus frekuensi di bawah ini ya teman-teman. Baik, berikut ini ada beberapa contoh soal ya guys. Baik teman-teman, sekian pembahasan materi dari kelompok kami tentang rangkaian arus bolak-balik. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.